Salam jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Calon Guru 89. Terima kasih masih tetap stay mengikuti video-video terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita pengalaman mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2020 full daring. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Frankie Paulin. Saya mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan yang keempat di Universitas Hamsanwadi. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, pada kesempatan UP yang pertama saya boleh lulus. Dan ini adalah bukti. Ya, ini dia sertifikat pendidik yang sudah saya dapat. Dan kemudian kabar gembiranya lagi, saya juga sudah mendapatkan SKTP tahun 2021. Artinya mulai tahun 2021 saya berhak menerima tunjangan profesi guru. Jadi sangat senang dan bahagia apabila saya berbagi cerita kepada teman-teman, dan teman-teman juga termotivasi, dan akhirnya tahun ini PPG dalam jabatan tahun 2021 saat ikut dan kemudian langsung lulus. Karena kalau langsung lulus maka langsung dapat TPG otomatis, ya. Oleh karena itu saya akan berbagi pengalaman dan bercerita kepada teman-teman semua terkait pengalaman saya. Dan oleh karena itu saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya menunjukkan sertifikat pendidik dan juga SKTP bukan untuk ajang pamer, tetapi sebagai motivasi kepada teman-teman agar selalu giat dan tetap semangat untuk mengikuti PPG. Apalagi yang angkatan 1 sudah di tengah-tengah ini biasanya patah semangat atau hilang semangat. Yang kedua, bahwa saya menunjukkan sertifikat pendidik ini sebagai pembuktian bahwa video-video saya sebelumnya terkait dengan trik dan tips lulus UKM PPG itu benar adanya, dan saya menggunakan tips dan trik tersebut. Oke, ikuti terus cerita saya selanjutnya. Persiapan-persiapan yang saya lakukan sebelum mengikuti PPG dalam jabatan adalah mempersiapkan laptop. Saya pastikan laptop yang saya gunakan sudah baik dan normal, bisa terkoneksi dan terhubung dengan jaringan internet. Yang kedua, HP Android sebagai media untuk jaringan WiFi. Yang berikut adalah memastikan listrik dan juga jaringan internet di tempat saya itu stabil. Pengalaman teman-teman yang ikut PPG tahun lalu, mereka yang jaringan internet dan listriknya tidak normal, tidak stabil, mereka pindah ke tempat atau ke kota agar bisa tersedia jaringan listrik dan jaringan internet sehingga tidak terkendala saat mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan full daring. Yang kedua adalah persiapan mental dan juga psikis. Itu harus dipersiapkan dengan baik. Kita harus penuh semangat dan motivasi. Kemudian jaga kesehatan supaya jangan sampai sakit. Dan yang terakhir adalah saya selalu konsisten dan disiplin dengan waktu yang sudah ada atau jadwal yang disediakan, supaya tidak terjadi buru-buru dalam menyelesaikan tugas dan akhirnya hasilnya tidak memuaskan. Saya memiliki motivasi yang kuat dalam diri sehingga setiap proses perkuliahan PPG dalam jabatan itu saya ikuti dengan penuh semangat dan tanpa terlewatkan. Dan motivasi saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya menanamkan dalam jiwa dan diri saya bahwa
ini adalah kesempatan saya menjadi seorang guru profesional yang tidak bisa saya lewatkan. Yang kedua, bahwa ini adalah kesempatan saya untuk mendapatkan tunjangan profesi. Itulah motivasi diri yang saya tanamkan, sehingga setiap proses yang saya ikuti tidak bisa saya lewatkan. Saya selalu disiplin karena motivasi-motivasi tersebut. Mungkin menurut teman-teman itu motivasi yang kurang baik atau bagaimana. Itulah motivasi saya yang membuat saya selalu semangat, walaupun perkuliahan itu sangat berat dan juga banyak tugas-tugas, tetapi saya tetap semangat. Bagaimana tahapan perkuliahan PPG dalam jabatan 2020? Baik teman-teman, jadi saya mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2020 itu dari guru kelas. Spesifikasi saya adalah guru kelas atau mata pelajarannya guru kelas. Jadi saya bercerita tentang tahapan perkuliahan PPG dalam jabatan tahun 2020. Di tahun 2020 itu tahapan pertama yang kami ikuti setelah orientasi adalah kami masuk dalam kuliah daring pendalaman materi selama 30 hari. PGSD itu ada, atau guru kelas itu ada 10 modul, 4 modul pedagogik dan 6 modul profesi atau mata pelajaran di SD. Dan 10 modul itu, setiap modul itu waktunya 3 hari. Setiap hari kami kuliah tatap muka terus mengerjakan tugas. Setiap modul itu waktunya 3 hari. Dan khusus untuk tahapan ini, intinya bahwa kita harus mendalami setiap materi yang ada dengan membuat mind map. Setiap modul itu dibuat mind mapnya, peta konsepnya, supaya bisa didalami dengan baik. Kemudian saat perkuliahan itu saya aktif atau teman-teman aktif berdiskusi, bertanya, menjawab, sehingga materi-materi yang kita baca itu tidak mudah kita lupakan, tetapi justru lebih diperdalam saat kita berdiskusi atau bertanya jawab itu. Yang kemudian setelah 30 hari 10 modul kita lewati, tahapan yang berikut adalah pembuatan perangkat pembelajaran, ada RPP, ada media PPT-nya, ada bahan ajarnya, semuanya versi daring. Jadi media pembelajaran itu dibuat secara daring. Jadi pada tahapan ini intinya bahwa apapun yang ada pada kita terkait dengan RPP dan juga perangkat yang dibutuhkan, kita buat sesuai kemampuan kita. Intinya bahwa setelah ada review, kita harus menerima dan merubahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan oleh karena itu, pada tahapan ini kita harus mempersiapkan semua perangkat yang akan dilaksanakan secara daring pada saat PPL nanti. Dan kemudian kalau di saat pelaksanaan PPL tidak memungkinkan untuk daring, maka kita merubahnya lagi menjadi luring atau secara tatap muka. Dan oleh karena itu, pada tahapan ini kita perlu mempersiapkan diri secara baik karena waktunya cukup singkat. Kemudian setelah kita mempersiapkan semuanya, kita akan masuk dalam ujian komprehensif. Jadi ujian komprehensif ini berupa peer teaching. Kita action tanpa siswa, mengajar tanpa siswa 10-15 menit, kemudian kita ditanya-tanya oleh tim penguji. Selanjutnya kita masuk dalam PPL, dan di dalam PPL sebelum itu kita perangkatnya direview lagi karena ada masukan-masukan yang saat komprehensif itu direview kembali. Kemudian kita membuat laporan PTK. Jadi wajib membuat laporan PTK. Oleh karena itu saat kita turun PPL itu langsung dengan laporan PTK. Tahapan yang berikut setelah itu kita ujian PPL, dan setelah ujian PPL kita akan masuk dalam ujian UP. Jadi seperti itu gambaran tahapan perkuliahan PPG dalam jabatan 2020.
Apakah tahapan PPG dalam jabatan tahun 2020 masih sama seperti PPG dalam jabatan tahun 2021? Secara garis besar teman-teman masih sama, namun tahun 2021 mengalami sedikit perubahan, yaitu yang pertama di bagian pendalaman materi. Tidak seperti tahun lalu 30 hari kita pendalaman materi setiap modul 3 hari. Tahun ini diberikan kesempatan 2 minggu untuk belajar mandiri setiap modul yang ada, kemudian tugas-tugasnya kita rangkum di LK dan kita upload, kemudian nanti tatap mukanya 14 hari. Dan selanjutnya PPL untuk tahun lalu itu hanya 2 minggu, tahun ini PPL-nya 1 bulan lebih, artinya difokuskan di praktik pengalaman lapangan ini dengan cara mengajar di kelas itu yang waktunya diperbanyak menjadi 1 bulan. Artinya ini teman-teman harus banyak action dengan kamera di depan kelas dan harus terbiasa dengan ini agar tidak menjadi kendala saat pelaksanaan PPL nanti. Mungkin yang berbeda hanya tahapan itu, sedangkan UP dan komprehensif tetap masih seperti biasa. Tahapan manakah yang paling sulit menurut pengalaman Anda? Jadi menurut saya tahapan yang paling sulit itu dan membutuhkan tenaga ekstra itu adalah saat kita mau turun PPL, di mana perangkat yang sudah ada sekaligus kita juga buat laporan PTK. Dan pengalaman saya sudah memasukkan rumusan masalah bahwa pembelajaran di kelas saya itu masih rendah di saintifik, karena K13 itu saintifik, yaitu kreatif, critical thinking, collaboration and communication-nya masih rendah. Maka perangkat pembelajaran yang saya buat itu menggunakan model pembelajaran yang fokus utamanya adalah mengembangkan 4C itu, atau kreatif, critical thinking, dan juga communication and collaboration. Jadi model pembelajaran yang saya tampilkan dalam perangkat itu sinkron dengan laporan PTK atau PTK yang saya akan buat. Jadi pas turun PPL itu langsung sekalian dapat hasil dari PTK-nya. Jadi itu adalah hal yang paling sulit, karena waktu 2020 itu waktunya 1 minggu untuk pembuatan perangkat, dan minggu kedua dan ketiga itu kami langsung action sekaligus bawa dengan hasil PTK. Dan oleh karena itu, supaya jangan kesulitan, buatlah laporan PTK atau PTK yang simple, yang memang sesuai dengan kondisi real yang ada. Jangan rumusan masalahnya atau tujuannya jangan terlalu banyak, intinya bahwa memang bisa menjawab persoalan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, yaitu sudah. Intinya bahwa dia harus sinkron dengan perangkat yang dibuat, sehingga pas praktik pembuatan video pembelajaran itu sekalian ambil hasil laporan PTK-nya. Apa pesan dan kesan Anda kepada teman-teman PPG dalam jabatan tahun 2021? Baik, jadi pesan saya bahwa PPG ini waktunya kurang lebih 3-4 bulan. Tugasnya berat dan membosankan. Tetapi ingat bahwa sebagai guru kita harus memiliki ini sebagai pembuktian bahwa kita guru profesional. Yang kedua, bahwa kesejahteraan kita juga sangat penting, dan oleh karena itu apapun masalahnya, apapun keadaannya, proses ini kita harus ikuti secara baik, sehingga saya doakan juga sehingga teman-teman bisa langsung lulus di UP pertama. Karena lulus di UP pertama tahun 2001, maka tahun 2022 secara otomatis langsung dapat tunjangan profesi guru. Itu senangnya luar biasa. Dan oleh karena itu saya pesankan kepada teman-teman tetap semangat. Yang tahap 1 tahun ini sudah di tengah, saya lihat di postingan guru banyak yang sudah mengeluh. Tetapi ingat, kembalilah kepada motivasi diri teman-teman, bahwa
Teman-teman ingin menjadi guru profesional dan juga ingin menjadi sejahtera karena mendapatkan tunjangan profesi guru. Sekian dan terima kasih pesan dan kesan dari saya. Semoga cerita saya ini memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam.